Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pukul 4 pagi ketika sebagian besar kota ini masih tertidur lelap, nyala api di ganggang sempit sudah mulai dihidupkan. Mayoritas dari kita pasti pernah makan di warung nasi pinggir jalan seperti ini, bukan? Yang masakannya senantiasa hangat, bumbunya berani, harganya selalu bersahabat, dan pemiliknya sudah bersiap jauh sebelum matahari terbit. Suara denting spatula yang beradu dengan wajan besi, kepulan uap masakan dan aroma rempah yang menguar menembus rapatnya pemukiman ini bukan sekedar pemandangan biasa. Ini adalah denyut nadi kota yang sesungguhnya. Di sela-sela obrolan singkat antara penjual dan pelanggan yang bergegas berangkat kerja, ada ekosistem sosial yang menghidupkan sudut-sudut jalanan setiap harinya. Bagi yang singgah, seporsi nasi dan lauk pauk mungkin hanya sekedar solusi makan yang praktis. Namun bagi mereka, lapak berukuran 2 kali 2 meter ini adalah ruang panggung kehidupan yang sangat krusial. Saya sangat memahami denyut perjuangan di balik meja saji seperti itu. Dari ruang sempit itulah biaya kontrakan dilunasi, seragam sekolah anak-anak dibeli, dan dari perputaran uang bernilai puluhan ribu rupiah setiap harinya, sebuah keluarga kecil bertahan dan berdaya di tengah kerasnya realita tata kelola. Di sudut-sudut Jakarta ditemukan warung nasi dan pedagang tumbuh menghidupi banyak keluarga. BPS mencatat pada tahun 2024 ada 5,28 juta usaha penyediaan makanan dan minuman di Indonesia. Sebagai orang yang sehari-hari terlibat langsung mengelola usaha kuliner, saya melihat sendiri bagaimana mereka tulang punggung ekonomi kita yang sebenarnya. Sebagai entitas usaha, mereka wajib memiliki izin. Pemerintah merespon ini dengan mengadopsi model one-stop service menjadi OSS atau Online Single Submission, bertujuan segala perizinan bisa diurus melalui handphone. Tapi realitanya, banyak pelaku UMKM kuliner belum tersentuh. Mengapa sistem ini yang dirancang mempermudah justru terasa jauh? Saya, Arum Puspita, mari kita bedah mengapa transfer kebijakan ini belum sepenuhnya menjangkau masyarakat kecil. Sistem OSS pada dasarnya adalah produk transfer kebijakan, diadopsi dari model yang sukses di Korea Selatan dan Malaysia. Namun, Dolowitz dan Marx mengingatkan, transfer kebijakan sangat rentan gagal jika tidak diadaptasi dengan konteks lokal. Alih-alih mendapatkan kemudahan, UMKM di akar rumput justru masuk ke dalam sebuah policy trap atau jebakan tata kelola kebijakan perkotaan. Ada 2 hambatan nyata. Pertama, literasi dan akses digital. Indeks literasi digital kita berada di skor 3,54, masih di level sedang. Fakta mengejutkannya, data BPS 2024 menunjukkan penggunaan internet di sektor penyedia kuliner baru mencapai 52,72%. Artinya, nyaris separuh pelaku usaha belum tersentuh digitalisasi. Kedua, minimnya pendampingan. Absennya jembatan resmi ini seringkali memunculkan kebingungan dan perantara informal. Inilah yang oleh Maitland disebut sebagai implementasi simbolik. Sistem dan aturannya terlihat megah, tapi gagal menyentuh target utamanya. Lalu, apa solusinya? Fokus kita harus diarahkan pada pembangunan kapasitas institusional. Sebagaimana ditekankan oleh Garcia Zamor, rekomendasi pertama yang saya tawarkan adalah program OSS Go to Kelurahan. Jangan biarkan masyarakat berjuang sendiri menyesuaikan diri dengan sistem. Pemerintah kota perlu merekrut pendamping perizinan di tingkat kelurahan. Bisa melibatkan PKK, Karang Taruna, atau lulusan administrasi negara. Cukup membawa KTP dan handphone, pelaku usaha didampingi langsung hingga NIB terbit. Digitalisasi tidak boleh berhenti pada platform, tapi wajib disertai kapasitas pelaksana di lapangan. Rekomendasi kedua, simplifikasi prosedur radikal untuk usaha mikro. Warung tenda dan restoran franchise tidak bisa disamakan beban administrasinya. Buat jalur instan NIB khusus usaha mikro kuliner. Cukup validasi identitas dan foto usaha, NIB terbit dalam kurun waktu 24 jam. Rekomendasi ketiga, belajar dari Vietnam dan Thailand, transfer kebijakan yang baik harus melihat praktik negara serumpun. Mereka sukses karena pendaftaran digital diintegrasikan dengan program pembinaan komunitas dan akses pasar yang nyata. Legalitas bukan sekedar secari kertas, melainkan paspor pelindung usaha. Para pelaku usaha yang berjualan di gang sempit bukan tidak mau tertib administrasi. Mereka hanya butuh sistem yang lebih ramah dan dekat dengan kehidupan mereka. Karena kebijakan publik yang baik bukanlah yang teknologinya paling canggih, melainkan yang paling mampu menjangkau kelompok yang paling rentan.